Hai semua, balik lagi di PS Anime. Oke, berhubung chapter si Ipeng masih belum update, Mimin bakal bahas manhwa yang berjudul Imprison a Million Year, My Disciple All Over the World. Jadi ceritanya epic banget guys, karena memang tujuannya adalah untuk membangun sekte dari awal nih guys. Dan MC-nya tentu saja overpower banget. Tapi sebelumnya, Mimin mau minta maaf karena belum bisa bahas manhwa salah paham dulu ya. Mungkin nanti bakal dibahas sama Mimin yang lainnya kali ya. Jadi sambil nunggu itu, kita bakal bahas manhwa ini dulu ya. Oke, mari kita mulai. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah kuburan dewa dan iblis. Tiba-tiba, cahaya keluar dari dalam kuburan dan muncullah orang ini, sang MC kita alias Lu Chen. Ia pun bangkit dan berkata, perhitungan tata letak yang tak terhitung jumlahnya, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, diam-diam membudidayakan Kaisar Agung yang mengubah nasibnya melawan langit, Dewi yang mengendalikan alam semesta, perusak kekayaan surga dan bumi. Bahasanya tinggi banget guys ya. Ia pun berpikir, apakah dirinya telah keluar dari domain kaos atau tanah kekacauan atau tidak. Tiba-tiba seseorang memanggilnya. Orang ini adalah Taois api hantu yang telah menjaga kuburan dewa dan iblis ini selama bertahun-tahun lamanya. Lu Chen tampak kebingungan guys, karena ia mengingat bahwa dirinya seharusnya terperangkap di domain kaos. Akan tetapi, bagaimana bisa dia datang dari kuburan dewa dan iblis ini guys? Itu. Jadi ceritanya gini ya. Ancient Continent atau sederhananya benua kuno sudah dipecah menjadi beberapa bagian yang sangat banyak di 100.000 tahun yang lalu. Sehingga tempat ini yang dulunya domain kaos sudah bergeser ke pecahan benua kuno baru yang saat ini dinamai Shanghai Continent guys. Lu Chen pun bertanya tentang Heavenly Tip, Dexterity Goddess, dan 21 Kaisar Semu kepada Taois Sapi Hantu. Dan mereka dinyatakan hilang setelah pertempuran 50.000 tahun yang lalu guys. Lama banget ya. Tapi intinya Lu Chen memahami situasi yang terjadi saat ini. Intinya Heavenly Tip, Dexterity Goddess, dan 21 Kaisar Semu itu merupakan teman yang rela berkorban untuk melindunginya yang terjebak di domain kaos dari sesuatu yang masih belum dijelaskan guys. Sebenarnya dari sini Mimin berasumsi bahwa si Lu Chen ini dulunya adalah seorang kaisar, sehingga punya banyak bawahan hebat dan punya musuh yang kuat guys. Makanya dia dikurung gitu. Dan Lu Chen pun berniat untuk membalas kebaikan mereka dengan kembali ke domain kaos atau tanah kekacauan itu secepatnya. Ia lantas bertanya tentang lokasi sekte di sekitar tempat ini kepada sang Taois hantu, karena dirinya masih memiliki mortal body atau body mortal tanpa basis kultivasi sama sekali guys. Taois Sapi Hantu pun menginfo kalau sekte Lingxi berjarak 50 km dari tempat ini. Meski begitu, ia menyarankan Lu Chen untuk pergi ke sekte Dahi saja. Tanpa basa-basi lagi, Lu Chen pun langsung pergi menuju sekte Lingxi guys. Kok gitu ya? Si Taois Sapi Hantu ini pun menyarankannya untuk memakai namanya agar bisa masuk ke sekte Lingxi itu nih guys, pakai orang dalam ya. Keesokan harinya, Lu Chen pun tiba di depan pintu gerbang sekte Lingxi. Ia teringat kalau sekte Lingxi adalah sekte yang dibuat oleh Peri Ling Qiao sebelum ia dipromosikan menjadi Kaisar Sun. Ia pun cukup prihatin dengan kondisi sekte Lingxi yang tidak sehebat dahulu guys. Dua murid sekte pun menghentikan Lu Chen dan bertanya apakah dirinya akan mengikuti ujian masuk sekte atau tidak. Ya Lu Chen setuju aja guys. Berhubung masa pendaftaran udah habis, si Lu Chen pun dimintai keterangan kalau dia direkomendasiin sama siapa buat daftar ke sini. Lu Chen pun menjawab kalau dirinya direkomendasikan oleh Taois Sapi Hantu. Kedua murid itu pun sangat terkejut nih guys. Dikarenakan Taois Sapi Hantu adalah teman kerjasama sekte Lingxi sejak zaman dahulu kala. Mereka pun akhirnya memberikan token ujian kepada Lu Chen yang diterimanya dengan senang hati. Di dalam sekte, tampaklah beberapa calon murid yang berdebat tentang mana yang lebih hebat antara Tuan Jiang atau Nona Liu. Inilah mereka berdua, calon murid unggulan yang ingin bergabung di sekte Lingxi. Intinya mereka bersaing untuk memenangkan tempat pertama sebagai murid baru sekte Lingxi ini guys. Tiba-tiba Lu Chen pun datang sendirian. Tampak kalau ada dua kubu yang berpartisipasi dalam ujian ini guys. Pertama adalah kubu yang mendukung Tuan Jiang dan yang lainnya adalah mendukung Nona Liu. Mereka pun menawari Lu Chen untuk bergabung dengan kubu mereka. Akan tetapi Lu Chen tampak cuek aja dan melewati mereka nih guys. Bahkan Tuan Jiang dan Nona Liu pun menawarinya untuk bergabung dalam kubunya sendiri guys.
Meski begitu, Lu Chen tetap berkata tidak tertarik. Keren banget ya. Lu Chen pun duduk di atas sebuah batu dan berpikir kalau saat ini dirinya masih belum memiliki kultivasi sehingga ia hanya bisa melatih kekuatan fisiknya. Ia pun teringat kalau di Sekte Lingxi ini harusnya memiliki beberapa sumber daya untuk mengaktifkan keterampilan fisik miliknya. Lanjut, karena merasa dipermalukan, Jiang pun meminta Lu Chen untuk berlutut di hadapannya. Si Liu juga sama nih guys, tetap ngotot biar si Lu Chen ini gabung sama kubunya. Salah satu bawahan Jiang pun berniat untuk memukul si Lu Chen ini guys. Akan tetapi, ia langsung dihentikan oleh si Jiang. Jiang lantas meremehkan si Lu Chen karena tidak memiliki basis kultivasi apapun. Ia juga menganggap bahwa si Lu Chen ini adalah seorang sampah yang sangat tidak berguna guys. Si Liu pun juga merasa sangat kecewa dengan hal ini guys. Tiba-tiba dua murid sekte datang untuk menjemput mereka. Tentunya untuk ujian ya. Rule ujiannya cukup sederhana guys. Jadi mereka diminta untuk menerobos ke level kultivasi sebanyak yang mereka bisa selama ujian ini. Ia pun menjelaskan kalau ujian pertama mereka adalah melewati Chaotic Heart Forest untuk menguji ketenangan pikiran semua orang. 10 terakhir dan mereka yang belum berhasil melewati ujian ini akan didiskualifikasi saat itu juga nih guys. Sang murid pun mengeluarkan sebuah bunga dan dari bunga itu muncullah sebuah ledakan cahaya yang membuat pohon-pohon tinggi tumbuh di halaman ini. Kedua murid pun meminta mereka untuk keluar dari hutan ini sesegera mungkin untuk lanjut ke tahap berikutnya. Kubu Jiang pun memacu semangatnya untuk keluar secepat mungkin dari tempat ini. Hal yang sama juga berlaku di kubu Liu yang ingin keluar secepat mungkin dan menjadi murid Sekte Lingxi. Tiba-tiba, tekanan di hutan ini mulai membuat para calon murid merasa sangat kesakitan di bagian kepalanya guys, khususnya pikirannya ya. Jiang pun berniat untuk menggunakan Qin Shinsu agar semua orang mendapatkan pikiran yang jernih kembali. Kubu Liu pun mulai kepanikan. Nona Liu lantas menggunakan Shen Xinjue untuk membantu kubunya dari tekanan pikiran di hutan ini. Baik juga ya. Meskipun terdapat tekanan pikiran, Lu Chen masih kelihatan tenang-tenang aja nih guys. Ia lantas mengingat masa lalunya kalau puluhan ribu tahun yang lalu, Kaisar Wuxin menyiapkan formasi Chaotic Heart ini untuk melindungi rahasia Lu Chen, meski telah berakhir dengan kegagalan gitu. Selanjutnya, dengan mengambil salah satu sudut dari formasi itu, sang pendiri Sekte Lingxi lantas mengubah formasi ini menjadi Chaotic Heart Forest yang mampu menjebak seorang demigod guys. Ia pun kecewa dengan kondisi Sekte Lingxi yang menjadikan formasi unik ini hanya untuk ujian murid baru guys. Tapi serius ini guys, Mimin penasaran banget sama identitas asli dari si Lu Chen ini guys. Sebenarnya dia siapa gitu loh. Beneran kaisar apa lebih tinggi daripada kaisar gitu kan? Ya kita tunggu aja ya. Lanjut. Calon murid lain pun menganggap bahwa si Lu Chen adalah manusia yang paling bodoh karena main nerobos aja nih guys. Jiang pun mengajak bawahannya untuk pergi meninggalkan Lu Chen yang dianggapnya bodoh. Meski begitu, Nona Liu mendekati Lu Chen dan memberikan jurusnya untuk melindunginya. Lu Chen pun sangat terkejut nih guys. Tapi si Nona Liu ini merasa sangat bersyukur karena si Lu Chen gak kenapa-kenapa dan memintanya untuk pulang saja biar dia gak kenapa-kenapa lagi gitu. Meski sudah mau ditolongin, si Lu Chen ini pun pergi meninggalkan si Nona Liu ini guys. Tapi karena si Nona Liu ini sudah bersedia untuk membantunya, ia lantas memberikannya 3 kata, yaitu persetan dengan anjing. Hal ini tentu membuat bawahannya sangat marah guys. Akan tetapi si Nona Liu ini menghentikannya dan memberikan Lu Chen untuk pergi begitu saja. MC kita agak kasar gitu ya. Di perjalanan, Lu Chen pun diserang oleh energi berwarna ungu. Ia pun berkata, persetan dengan anjing. Hal ini membuat energi yang ada merasa ketakutan dan batal menyerang Lu Chen ini guys. Jadi sebenarnya frase persetan dengan anjing itu adalah kata kunci menuju Chaotic Heart Forest ini nih guys. Diceritakan kalau pada saat itu, Goddess Dexteri atau si pendiri sekte bertemu dengan seekor anjing yang menjaga formasi ini. Seiring waktu mereka menjadi akrab dan sering mengolok-oloknya dengan sebutan persetan dengan anjing guys. Maksudnya si anjingnya ya. Dan akhirnya kata persetan dengan anjing ini dijadikan sebagai kata kunci di Chaotic Heart Forest ini nih guys. Gitu ya ceritanya. Lu Chen pun melewati Chaotic Heart Forest dengan mengucapkan kata kunci tersebut secara terus-menerus untuk menghalau segala energi negatif yang ada di tempat ini. Di tempat lain, tampaklah anjing ini yang mendengar panggilan kata persetan dengan anjing dari kejauhan. Ia pun bingung nih guys, karena sudah lama sekali sejak terakhir kali
seseorang menyebut nama persetan dengan anjing itu. Meski begitu, ia merasa bahwa dirinya pasti salah dengar karena tidak mungkin ada yang mengingat namanya setelah puluhan ribu tahun lamanya. Dia nggak tahu ya siapa yang datang. 1 jam pun telah berlalu. Lu Chen pun berhasil keluar dari Chaotic Heart Forest ini nih guys. Ia pun cukup terkejut dan kecewa karena bisa keluar secepat ini. Bahkan bisa keluar secepat ini pun bisa kecewa juga ya. Aduh. Di tempat yang berbeda, tampaklah kedua murid sekte yang tengah ngegosip nih guys. Mereka pun bercerita kalau untuk keluar dari formasi hutan yang tadi itu biasanya memerlukan waktu sekitar 3 sampai dengan 5 hari nih guys. 3 udah cepat banget loh. Tiba-tiba muncul peringatan aprikot dan aura kuning. Mereka pun cukup kebingungan nih guys, karena peringatan itu menjadi tanda kalau seseorang sudah berhasil keluar dari formasi hutan itu. Padahal baru sejam loh, gitu pikirnya. Salah satu murid pun berniat untuk mengeceknya. Akan tapi, murid lainnya malah menghentikannya dan menganggap tanda itu pasti telah rusak nih guys. Ya mana mungkin kan cuma sejam, harusnya 3 harian loh, gitu pikirnya. Mereka pun berniat untuk minum-minum bersama lagi. Minum terus. Setelah beberapa hari berlalu, tampak kalau para murid mulai panik dengan serangan dari roh-roh yang ada di sini. Nona Liu pun berusaha untuk melindungi mereka dengan jurus miliknya. Meski begitu, ia mulai kehabisan tenaga setelah membantu orang-orang ini nih guys. Kelewat baik ya. Ia pun berpikir tentang nasib dari si Lu Chen itu nih guys. Meski begitu, ia merasa cukup jengkel karena dihina dengan 3 kata Lu Chen tadi. Secara nggak sengaja ketika roh ungu menyerangnya, ia pun mengucapkan 3 kata itu. Roh itu pun pergi sebelum ia menggunakan jurus pribadi miliknya. Kok bisa? Gitu pikirnya. Ia pun berpikir kalau apakah mungkin kata itu bisa digunakan untuk mengusir roh-roh ini. Tanpa berpikir panjang lagi, ia lantas berkata, "Persetan dengan anjing," dan membuat semua roh itu menjadi pergi guys. Dan akhirnya ia pun mengerti kegunaan kata yang diucapkan oleh Lu Chen sebelumnya. Setelah 3 hari berlalu, Jiang dan kubunya pun melewati formasi hutan ini. Dengan bangganya, ia merasa bahwa dirinya adalah orang yang sangat jenius guys, karena cepat gitu. Tiba-tiba, Nona Liu dan kubunya pun juga telah berhasil melewati hutan ini. Meski begitu, si Jiang ini merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling pertama yang tiba di tempat ini, sehingga nggak bisa dibandingin gitu. Nona Liu lantas menyangkalnya dan menginfo kalau seseorang sudah lebih dulu tiba di tempat ini. Jiang pun merasa bahwa mana mungkin ada orang lain loh. Kan semua orang udah sama kita gitu, selain si sampah itu kan, maksudnya Lu Chen guys. Jiang pun pergi meninggalkan Nona Liu dengan bangganya. Ia juga berkata jika si Lu Chen berhasil keluar mendahuluinya, dalam artian yang pertama, maka ia akan berlutut untuk si Lu Chen ini nih guys. Songong amat ya. Tiba-tiba ia mendengar suara Lu Chen yang ternyata sudah di sini dan bertapa sendirian guys. Ya dia terkejut dong. Kok lu udah di sini gitu. Lu Chen pun bertanya, "Kenapa kau tidak berlutut?" Jadi sebenarnya si Lu Chen ini cukup tersinggung karena dibilang sampah sama si Jiang guys. Jika dia dibilang sampah, maka orang lain atau orang-orang yang ada di sini jauh lebih buruk daripada sampah nih guys. Udah kesepil kan kalau si Lu Chen itu emang beneran di atas banget guys. Mungkin udah kaisar ya. Nggak pasti kaisar sih. Nona Liu pun menyapa Lu Chen yang telah membantunya untuk keluar dari formasi membingungkan ini. Nona Liu lantas meminta maaf kepada Lu Chen karena sudah salah paham sebelumnya guys. Si Jiang pun tidak terima nih guys. Ia lantas menuduh bahwa si Lu Chen ini pasti sudah bermain curang guys. Lu Chen lantas memintanya untuk cepat memenuhi janjinya untuk berlutut di hadapannya. Jiang pun geram dan berniat untuk menyerang si Lu Chen ini saat itu juga dan bahkan kalau bisa membunuhnya guys. Bentrok kekuatan pun terjadi di antara mereka berdua. Padahal si Lu Chen tanpa basis kultivasi loh. Tiba-tiba si Jiang mulai merasakan tekanan yang sangat dahsyat dan membuatnya jatuh guys. Chen lantas berkata, "Karena kamu tidak mau berlutut, kamu akhirnya berbaring tengkurap." Balas dendam ya. Jiang pun merasa sangat panik nih guys. Kok bisa orang seperti dia punya tekanan seperti ini ya? Kedua murid sekte pun menyadari bahwa energi Chaotic Heart Forest sudah digunakan oleh seseorang. Mereka pun cukup kebingungan nih guys, karena ada orang yang bisa meminjam kekuatan itu selain dari pendiri sektenya sendiri. Kok bisa gitu? Mereka pun mencari sumber kekuatan itu dan mendarat di hadapan calon murid. Mereka lantas menanyakan situasi yang sedang terjadi. Dan si Jiang pun melapor kalau si Lu Chen ini pasti sudah curang
dalam ujian ini guys. Puh banget ya. Mereka lantas menanyakan hal ini kepada Lu Chen yang menjawab bahwa dirinya telah keluar sejak 3 hari yang lalu guys. Mereka pun sadar kalau 3 hari yang lalu adalah saat ketika ada peringatan yang datang dari aprikot dan bendera kuning untuk menandakan bahwa seseorang sudah keluar dari formasi ini. Mereka lantas meminta Lu Chen untuk menjelaskan cara untuk keluar dan bagaimana ia bisa meminjam kekuatan dari Chaotic Heart Forest ini guys. Nona Liu pun menghadap dan menjelaskan bahwa ia juga mengetahui tentang hal ini. Ia lantas menjelaskan bahwa Lu Chen tahu tentang 3 kata kunci untuk melewati hutan ini yang membuat murid sekte ini merasa sangat terkejut guys. Mereka pun memastikan apakah si Lu Chen ini beneran melakukannya atau tidak, karena kata kunci itu sebenarnya sudah hilang selama ribuan tahun lamanya nih guys. Dan tentu si Lu Chen menjawab, ya itu memang benar. Ia lantas mengungkap alasan bahwa caranya untuk tahu 3 kata kunci itu adalah dari sang Taoist sapi hantu guys. Ya tujuannya biar nggak repot ngejelasin gitu guys. Tapi kalian udah paham kan gimana caranya dia buat tahu tentang kata kunci itu? Mereka pun cukup terkejut tentang kebenaran Taoist sapi hantu itu. Ia lantas pergi untuk melapor ke ketua sekte tentang kebenaran ini. Mereka semua akhirnya tetap tinggal di tempat ini. Jiang pun merasa lega nih guys, karena si Lu Chen ini dianggapnya tidak lebih kuat darinya. Apalagi dia bisa lolos itu cuma karena si Taoist sapi hantu itu guys. Lu Chen pun memperingati si Jiang ini untuk tidak macam-macam lagi dengannya. Akan tetapi si Jiang ini merasa bahwa ya gue gak peduli gitu. Lagian si Taoist hantu itu kan cuma penjaga makam biasa kan, gitu pikirnya. Aduh emang nih bocah bacot bener ya. Di tempat lain, murid tadi sampai di ruangan para tetua sekte dan bercerita tentang kejadian sebelumnya. Mereka tampak tidak percaya dengan hal ini dan menganggap bahwa si Lu Chen ini pasti sudah curang guys. Akan tetapi, satu di antaranya menganggap bahwa hal ini mungkin saja terjadi. Dan ini bisa jadi kesempatan bagi mereka untuk berteman dengan si Taoist sapi hantu yang dapat membuat kekuatan sektenya itu menjadi bertambah guys. Dengan pertimbangan itu, wakil ketua sekte ini pun menginfo kalau Lu Chen dianggap lulus dari formasi hutan. Dan dia juga akan dihadiahi untuk membuka lantai pertama dari Pavilion Harta Karun. Dan tentunya dia bisa memilih 1 harta karun dari tempat itu. Murid itu pun datang di tempat calon murid baru. Ia lantas menginfo kalau Lu Chen telah lulus dan dapat memilih harta karun di Pavilion Harta Karun Sekte. Hal ini tentu membuat Jiang dan murid lainnya merasa disisihkan guys. Ya maklumlah, iri gitu guys. Murid itu pun mengajak si Lu Chen untuk pergi. Selain itu, sesuai dengan arahan dari wakil ketua, Lu Chen juga diminta untuk bertanya tentang kata rahasia kultivasi tubuh roh Yuking kepada Taoist sapi hantu sebagai kontribusi besar bagi sektenya. Intinya win-to-win solution gitu guys. Jadi diceritakan kalau sang pendiri sekte alias si Goddess Dexterity memiliki tubuh Yuking yang tak terkalahkan di antara 9 tubuh abadi. Dan tentunya ia juga mewariskan hal ini kepada generasi selanjutnya. Diceritakan juga karena hal ini, sekte Lingxi menjadi sekte yang sangat agung di Ancient Continent atau benua kuno di masa lalu. Dan ia juga sadar kalau kultivasi tubuh Yuking itu sudah sepenuhnya lenyap dari sekte Lingxi ini sebagai wujud dari penurunan sekte ini. Sampai akhirnya mereka pun tiba di Pavilion Harta Karun. Si murid lantas mengingatkan Lu Chen untuk memilih 1 set teknik kultivasi yang bisa membuatnya dapat berkultivasi dan tumbuh dengan cepat. Dengan senang hati Lu Chen pun membuka pintu pavilion itu. Ia pun masuk ke pavilion ini guys. Ia juga berpikir jika dibandingkan dengan harta kaisar abadi miliknya 50.000 tahun lalu, Pavilion Harta Karun ini sama sekali tidak ada apa-apanya guys. Nah udah kespil kan kalau dulunya Lu Chen ini adalah seorang kaisar abadi guys. Abadi loh. Ia pun merasa bahwa buku-buku dan senjata yang ada di sini sama sekali tidak berguna baginya guys. Tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Ia melihat sapu ijuk yang benar-benar terbengkalai guys. Ia lantas mengambil sapu itu karena merasa familiar. Dan benda itu adalah benda ajaib yang ia kira tertinggal di Chaos Domain ratusan ribu tahun yang lalu. Benda kuno nih guys. Ia lantas keluar dan menunjukkan bahwa ini adalah senjata yang ia pilih dari harta karun suci. Si murid pun cukup terkejut guys. Kenapa dia milih pemukul lalat gitu kan? Lu Chen pun menjelaskan bahwa benda itu adalah Kung Peng Pai yang bisa memukul dewa dan iblis yang tak bermoral dan berbahaya. Meski begitu, si murid merasa tak habis pikir dengan kesempatan yang telah disia-siakan oleh si Lu Chen ini hanya untuk pemukul lalat itu guys. Dia nggak tahu ya. Beberapa hari setelahnya, semua murid pun berkumpul di sebuah tebing. Dan tibalah seekor burung besar yang membawa penatua ketujuh sekte Lingxi yang bernama Liu Qinat. Ia pun mengucapkan selamat kepada para murid yang telah berhasil menjadi murid luar sekte Lingxi setelah melewati formasi hutan sebelumnya.
Ia lantas menginfo tentang mekanisme ujian selanjutnya untuk menjadi murid utama sekte Lingxi ini nih guys. Ujiannya adalah masuk ke Burning Sky Valley dan gunakan semua sumber daya untuk berkultivasi. Yang paling banyak meningkatkan kultivasi akan berperingkat tinggi. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa masih ada beberapa murid luar yang ikut berpartisipasi dalam ujian ini untuk menjadi murid utama sekte Lingxi guys. Tiba-tiba, Liu Ruxu pun mengajukan komplain bahwa ujiannya mungkin tidak adil, terutama bagi mereka yang masih belum membuka basis kultivasi, karena tentu saja dia masih belum bisa meningkatkan basis kultivasinya kan. Sebenarnya ini tujuannya buat ngelindungin si Lu Chen guys. Akan tetapi, hal ini disanggah oleh si Jiang dan menganggap bahwa si Lu Chen ini pasti sudah layak karena bisa memasuki Papiliun Harta Karun guys. Tak lupa, ia juga menyinggung Lu Chen dan menganggapnya bodoh karena memilih pemukul lalat di tempat Papiliun itu guys. Ya nggak tahu ya. Meski diremehkan seperti itu, Lu Chen tampak tidak terlalu peduli guys. Ia pun berkata, mari kita pergi. Maksudnya pergi ujian ya. Dan ujian pun dimulai. Di perjalanan mencari sumber daya, mereka pun berpapasan dengan 3 orang kultivator yang berpartisipasi dalam ujian ini. Liu Ruxu pun meminta Lu Chen untuk berhati-hati nih guys. Ketiga kultivator itu pun menyapa mereka. Jadi orang ini sebagai pemimpinnya adalah si Zheng Ming. Di antara murid yang ikut dalam ujian ini, ia berada di urutan 5 besar dalam hal kemampuan dan kekuatan. Liu Ruxu pun memperkenalkan dirinya dan Lu Chen. Zheng Ming ini pun mengajak mereka berdua untuk team up demi menyelesaikan ujian ini dan lulus bersama-sama. Ya mereka setuju dong guys. Salah satu dari ketiga kultivator itu pun meminta mereka untuk saling mengungkap identitas kekuatan agar nanti bisa bekerja sama dengan lebih baik. Dimulai dari Zheng Tingting, level 4 alam kultivasi Qi. Liu Yichai, level 4 alam kultivasi Qi. Zheng Ming, level 6 kultivasi Qi. Liu Ruxu, level 5 alam kultivasi Qi. Mereka pun cukup terkejut dengan level kultivasi Liu Ruxu yang terbilang mantep banget bahkan sebelum bergabung ke sekte guys. Zheng Ming pun mulai menggoda si Liu Ruxu yang membuat si Zheng Tingting ini merasa cukup cemburu guys. Cemburu ya? Ia pun menanyakan tentang basis kultivasi milik si Lu Chen dengan wajah yang pengen nampol aja guys. Benar nggak? Tentu saja si Lu Chen ini tidak menjawabnya sedikit pun. Liu Ruxu lantas berkata bahwa si Lu Chen tidak memiliki basis kultivasi sama sekali. Hal ini tentu membuat mereka semua sangat terkejut guys. Mereka pun mulai meremehkan si Lu Chen dan memandang bahwa si Lu Chen ini benar-benar parasit yang menempel dengan wanita guys. Akan tetapi, Zheng Ming sebagai pemimpinnya menghentikan omongan dari para bawahannya ini guys. Zheng Ming lantas memberi syarat bahwa harta karun kultivasi akan diberikan berdasarkan besar kontribusi dari mereka. Liu Ruxu pun setuju dengan usulan tersebut guys. Mereka lantas melanjutkan perjalanannya. Liu Ruxu mengingatkan Lu Chen bahwa ini merupakan peluang baginya untuk membuka basis kultivasi di tubuhnya. Tapi Lu Chen ini nampak kurang peduli dengan semua ini guys. Kayaknya dia keburu marah karena direndahin gitu guys. Tiba-tiba ia merasakan ledakan energi yang dahsyat datang dari arah depan. Si Lu Chen pun berniat untuk menjadikan hal itu sebagai pondasi baginya untuk membuka basis kultivasinya. Mereka pun mendekatinya. Dan tibalah mereka di tumpukan Blackstone yang sangat banyak guys. Mereka semua tampak sangat senang dengan hal ini guys. Bahkan MC kita yang dingin ini pun sama guys. Liu Ruxu pun mengusul untuk memeriksa bahaya di tempat sekitar, dan Zheng Ming sebagai pemimpin menyetujuinya dan meminta semua untuk tetap waspada. Mereka pun mengumpulkan Blackstone yang ada di sana. Setelah mengumpulkan banyak, tiba-tiba Liu Ruxu meletakkan kembali Blackstone itu. Ia pun berpikir bahwa keberadaan mereka di sini adalah untuk diuji. Jadi mereka perlu menemukan harta yang mampu membuat mereka menerobos dengan cepat. Akan tetapi, Blackstone ini memerlukan waktu yang sangat lama untuk ekstraksi kekuatannya sehingga tidak cocok untuk digunakan saat ini. Hal ini tentu mengejutkan mereka nih guys. Mereka pun membuang Blackstone ini dan berniat untuk mencari harta karun lain yang lebih mudah untuk membantu mereka menerobos ke level selanjutnya. Meski begitu, Lu Chen masih tetap memungut Blackstone yang ada di tempat ini guys. Liu Ruxu lantas mengingatkannya untuk segera mengikutinya. Akan tetapi, dengan tenang Lu Chen merasa bahwa Blackstone ini sangat berguna baginya. Jadi diceritakan kalau Blackstone dapat digunakan untuk meningkatkan basis kultivasi dengan ekstraksi yang lambat. Akan tetapi jika digunakan untuk memadamkan tubuh miliknya, maka ini adalah batu yang sangat efektif guys. Apalagi dengan menggunakan metode khusus. Jadi sebelumnya ia membuat sebuah metode khusus bersama dengan Heavenly Tip yang digunakan untuk mengekstrak Blackstone ini dengan cepat. Oleh sebab itu, karena ini buatan mereka, jadi masih banyak orang yang nggak tahu tentang hal ini guys. Mereka yang nggak tahu pun hanya bisa meremehkan Lu Chen dan menganggapnya sebagai orang yang sangat bodoh guys. Zheng Min pun mengusul untuk meninggalkan Lu Chen dan membiarkannya menyusul kemudian.
Tampaklah kalau si Liu Ruxu cukup khawatir dengan keselamatan Lu Chen. Akan tetapi, si Lu Chen ini memintanya untuk tetap pergi dan tidak perlu menunggunya. Oleh karenanya, Zheng Ming pun mengajak Liu Ruxu untuk mengikutinya pergi. Liu Ruxu pun akhirnya pergi meninggalkan Lu Chen sambil memintanya untuk menghubunginya ketika ia menemukan bahaya. Tampaklah kalau si bocah songong ini terus-terusan merendahkan MC kita nih guys, minta digeprek ya. Lu Chen sudah bersiap untuk menggunakan Blackstone untuk memperbaiki tubuh dan membuka tubuh terkuat di zaman ini, yakni tubuh Overlord guys. Tubuhnya pun dikelilingi cahaya berwarna ungu ini nih. Jadi diceritakan kalau tubuh Overlord adalah satu-satunya tubuh yang diciptakan oleh alam dan kekuatannya itu bahkan tidak kalah dengan tubuh bawaan manapun yang ada di dunia ini guys. Jadi ada 9 tubuh bawaan ya. Diceritakan juga kalau ketika itu ia belajar tentang metode kuno dan metode modern dan menggabungkannya bersama dengan Heavenly Tip selama bertahun-tahun lamanya guys. Hingga pada akhirnya ia mampu menciptakan tubuh Overlord ini. Hebat banget ya. Lu Chen pun berniat untuk mencari Blackstone yang banyak sehingga dapat membantunya untuk membuka tubuh Overlordnya. Ia pun menemukan gundukan Blackstone besar. Ia menebak bahwa batu ini merupakan inti dari Blackstone yang ada di gunung ini. Ia lantas mengeluarkan jurus Dragon Shock untuk menyerap seluruh energi yang terkandung di dalam Blackstone itu guys. Tubuhnya pun menerima energi dalam jumlah besar dari inti seluruh Blackstone yang ada di gunung ini guys. Diambil semua ya. Di tempat lain, tampak kalau Liu Ruxu dan Zheng Ming menemukan sesuatu yang aneh di depan jalannya. Itu adalah kumpulan patung batu yang ada di tempat ini guys. Zheng Ming pun merasakan keanehan di tempat ini dan meminta semua untuk tetap waspada. Kembali ke MC kita yang hebat ini, ia pun sangat senang karena mendapat energi yang sangat besar ini nih guys. Sampai akhirnya tubuh Overlord pun telah bangkit sepenuhnya. Kebangkitan tersebut menimbulkan ledakan yang cukup dahsyat sampai membuat geng ini cukup terkejut. Mereka pun menyadari kalau ledakan itu datang dari tempat Lu Chen. Liu Ruxu pun bergegas ingin kembali dan menyelamatkan Lu Chen. Akan tetapi ia dihentikan oleh si Zheng Ming. Zheng Ming pun menjelaskan bahwa mungkin saja Lu Chen sudah mati karena ledakan itu, sehingga tidak perlu baginya untuk datang ke sana lagi guys. Liu Ruxu pun merasa cukup bersalah karena meninggalkan Lu Chen sendirian. Zheng Ming lantas menjelaskan kalau mereka masih harus mengawasi patung batu yang ada di depan. Liu Ruxu pun tidak akan menemui Lu Chen dan lebih memilih untuk tetap menunggunya di tempat ini. Salah satu junior pun datang melapor setelah memeriksa kondisi patung batu itu yang baginya tidak berbahaya sedikit pun guys. Zheng Ming pun mengajak Liu Ruxu untuk pergi dan meninggalkan Lu Chen. Bahkan si bocah ini pun menganggap kalau si Lu Chen itu pasti sudah mati guys, emang ya. Tiba-tiba Lu Chen pun datang dan mengejutkan geng ini. Liu Ruxu pun sangat bersyukur karena si Lu Chen ini masih baik-baik saja guys. Tampaklah kalau si bocah songong ini masih meremehkan Lu Chen dan menganggapnya seorang sampah lagi guys. Ya biarin aja ya. Mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Dan kembali lagi, Liu Ruxu meminta Lu Chen untuk tidak pergi jauh darinya agar dia bisa melindunginya dengan aman. Akan tetapi si Lu Chen ini cuek aja guys, dan ia pun pergi mendahului si Liu Ruxu ini. Sebenarnya udah kayak CBST banget ya. Mereka pun melewati patung batu yang ada di sini. Tiba-tiba mata dari patung batu itu mulai bergerak. Lu Chen pun menyadarinya dan berkata, "Bahaya." Meski begitu, mereka ini tampak gak percaya sama omongannya si Lu Chen ini guys. Mereka juga menganggap bahwa si Lu Chen ini adalah sampah yang sok tahu guys. Dan ketika itu juga, salah satu patung batu itu mulai hidup dan membelakangi mereka. Mereka pun dihajar oleh patung batu yang satu ini guys. Insan karma ya. Patung-patung lainnya pun mulai bergerak dan mengurung mereka bertiga. Mereka pun berhasil menghindari serangan tunggal yang diberikan oleh patung itu. Zheng Ming pun berusaha untuk beradu kuat dengan patung itu hingga membuatnya terpental jauh guys. Kayaknya patungnya kuat banget ya. Atau si Zheng Ming aja nih yang lemah. Bahkan karena itu si Zheng Ming ini sampai sembunyi kayak begini guys. Liu Ruxu pun diserang oleh patung ketika berada di udara. Ia pun merasa mustahil untuk menghindari serangan itu. Tiba-tiba Lu Chen menjadikan batu kecil dengan kekuatannya dan berhasil menangkis serangan dari patung batu itu guys. Bahkan patung itu sampai hancur cuma gara-gara batu kecil miliknya. Kuat banget ya. Liu Ruxu pun berhasil selamat dari serangan itu. Ia lantas dihampiri Zheng Ming yang disangkanya telah melindunginya dari serangan barusan. Akan tetapi Zheng Ming ini mengaku bahwa ia sama sekali tidak tahu tentang batu itu. Dan hal ini membuat Liu Ruxu cukup kebingungan guys. Ia pun melihat kondisi rekan lainnya dan ia juga berpikir kalau mungkinkah si Lu Chen ini yang melakukan semua itu? Ya benar gitu neng. Lanjut. Lu Chen masih tetap tenang dalam situasi mencekam ini.
Setelah membangkitkan tubuh Overlord, ia merasa bahwa kekuatan fisik dan kecepatannya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, guys. Bahkan saking cepatnya, ia menganggap gerakan dari patung batu itu tidak ada bedanya dengan seekor siput, guys. Hebat banget ya. Mereka pun cukup bingung melihat Lu Chen yang sangat tenang dan menganggapnya pasti sudah ketakutan melihat semua ini, guys. Udah luka masih bisa ngelawak aja ya. Sampai akhirnya salah satu patung batu itu mulai mengincar Lu Chen dari belakang dan membawanya ke tempat mereka, guys. Tempat geng itu ya. Liu Ruxu pun mengusul bahwa ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk mengalahkan patung batu itu bersama-sama. Zheng Ming sebagai kapten geng pun menyetujui usulan dari Liu Ruxu. Liu Ruxu pun memulai serangannya lebih dulu dan diikuti oleh Zheng Ming dan kawan-kawan. Sampai akhirnya mereka pun berhasil menghajar satu patung batu itu, guys. Mereka terus menghajar patung batu itu bersama-sama. Sementara si Lu Chen ini hanya diam mengamatinya. Jadi sebenarnya si Lu Chen ini mengamati bahwa si Liu Ruxu itu memiliki pemahaman dan respon yang sangat baik ketika bertarung. Ia hanya berharap kalau si Liu Ruxu ini tidak akan mengubah niat awalnya untuk tetap berpihak kepada Lu Chen ini, guys. Cocok jadi anak buah gitu pikirnya. Akhirnya mereka pun berhasil menghajar patung batu itu. Liu Ruxu pun menemukan sesuatu yang berharga dari bongkahan batu itu, guys. Ia menemukan sebuah batu vitalitas dari patung batu yang ada di sana. Semua tampak terkejut dengan temuan batu vitalitas yang dapat membantu mereka untuk menerobos dengan singkat. Dengan bersemangat, mereka pun berniat untuk menghancurkan patung batu yang ada di tempat ini. Yang lainnya maksudnya ya. Akan tetapi, orang ini menyelanya dan berbicara tentang pembagian dari batu vitalitas yang akan mereka dapatkan, guys. Ia pun mengejek si Lu Chen yang dirasanya hanya menjadi beban dalam tim ini. Arah pandangan semua orang pun menuju pada Lu Chen. Salah satu dari mereka merasa tidak adil jika Lu Chen juga mendapat bagian dari batu vitalitas yang sama dengan milik mereka. Karena sebenarnya si Lu Chen ini dianggap tidak membantu dalam pertempuran ini, guys. Liu Ruxu pun hanya diam dan tidak dapat membela Lu Chen lagi, guys. Zheng Ming pun merasa bahwa Lu Chen sudah melakukan tugas yang baik dengan menarik patung batu itu. Lantas pikiran jahatnya pun muncul dan memberi bagian tugas untuk menarik patung batu itu kepada Lu Chen, guys. Liu Ruxu pun merasa bahwa menarik patung batu itu sangatlah berbahaya bagi si Lu Chen. Akan tetapi, Zheng Ming pun terus mempengaruhi Liu Ruxu untuk setuju dengan ide miliknya untuk membuat Lu Chen menarik perhatian patung batu itu, guys. Sampai akhirnya, ia pun terpengaruh dengan ide itu dan meminta Lu Chen untuk mencobanya nih, guys. Meski agak ragu-ragu ya. Lu Chen pun sadar mengenai bahaya yang mengincarnya jika menarik patung batu itu datang kemari. Bahkan 10 kali lebih berbahaya jika dibandingkan dengan menyerang patung batu itu, guys. Tapi Lu Chen tetap menyetujuinya dengan satu syarat. Ketika menemukan batu vitalitas hitam, maka mereka harus memberikannya kepadanya. Gadis ini pun menertawainya karena menganggap bahwa tidak mungkin ada batu vitalitas berwarna hitam di tempat ini. Lu Chen juga cuek aja, guys. Zheng Ming lantas menyetujuinya. Ternyata si Zheng Ming ini lebih busuk daripada mereka berdua nih, guys. Sebenarnya ia pengen menyimpan batu vitalitas hitam itu jika memang benar-benar ada di dunia ini. Lu Chen pun ke markas patung batu itu sendirian. Sampai akhirnya ia berhasil memancing satu patung batu keluar dari tempat itu. Ia pun membawa patung batu itu ke tempat geng yang memanfaatkannya ini, guys. Mereka pun langsung menyerang patung batu itu bersama-sama hingga membuatnya hancur. Dan gadis ini pun menemukan batu vitalitas berwarna merah dari patung batu itu. Lu Chen terus memancing patung batu dan membiarkan gengnya untuk menyerangnya bersama-sama. Mereka pun mendapat batu vitalitas berwarna ungu. Dan lagi mereka berhasil menghancurkan patung lainnya, guys. Tiba-tiba saat itu juga, sekumpulan patung batu mulai geram dan mengejar mereka bersama-sama. Mereka pun cukup terkejut dengan respon patung batu itu dan segera menjauh dari tempat itu. Mereka pun beristirahat setelah berlari dan mulai memikirkan alasan kemarahan patung batu itu, guys. Dan ternyata mereka sudah mendapatkan batu vitalitas berwarna hitam. Mereka juga merasa bahwa mungkin saja batu vitalitas hitam itulah yang menjadi alasan kemarahan dari patung batu yang tadi. Tiba-tiba Liu Ruxu mulai menyadari kalau Lu Chen tidak ada di tempat ini. Ia pun cukup panik nih, guys. Akan tetapi Zheng Ming menganggap bahwa si Lu Chen ini pasti tidak melarikan diri dari tempat tadi. Ia pun berpikir bahwa saat ini mereka hanya punya 4 batu vitalitas, sehingga pembagiannya tidak akan cukup kalau Lu Chen kembali ke sini, guys. Emang dasar jahat banget ya. Si Liu Ruxu pun hanya bisa diam mendengar semua keputusan sepihak itu. Tiba-tiba, guys ya, Lu Chen pun datang dan mengejutkan mereka ini, guys. Ia pun menyadari batu vitalitas hitam itu telah ditemukan dan memintanya dari mereka.
Akan tetapi si bocah songong ini menolak untuk memberikan batu vitalitas hitam itu kepadanya. Padahal tadi udah janji loh. Lu Chen pun terus memaksa mereka untuk menepati janjinya sebelumnya. Zheng Ming pun datang untuk menenangkan situasinya. Ia pun mengusulkan bahwa mereka harus berdiskusi tentang pembagian batu vitalitas yang hanya 4 biji itu. Jadi dia pengennya dibagi menurut tingkat kontribusi gitu guys. Semuanya tentu setuju dengan usulan tersebut, termasuk si Liu Ruxu yang hanya diam saja tanpa berargumen sedikit pun guys. Mereka pun berdebat tentang keputusan pembagian batu vitalitas ini. Zheng Ming lantas meminta 4 batu vitalitas untuk mereka yang sudah berkultivasi. Ia berencana untuk membayar ganti rugi sebanyak beberapa tael perak kepada si Lu Chen untuk batu vitalitas itu guys. Tentu saja yang lain jelas setuju dengan usulan tersebut. Akan tetapi si Lu Chen ini mulai geram guys. Ia lantas menolak usul dari Zheng Ming untuk menukar batu vitalitas dengan beberapa tael perak. Lu Chen pun berkata bahwa mereka tidak akan bisa menarik patung batu itu tanpa adanya dirinya. Selain itu, yang lebih penting, ia ingin menagih janji yang dibuat sebelumnya dari mereka-mereka ini guys. Zheng Ming masih bersikeras untuk usulannya dan menganggap bahwa semua ini adalah keputusan semua orang. Lu Chen pun tertawa sambil menoleh ke arah Liu Ruxu. Apakah semua ini keputusan semua orang untuk mencuri batu vitalitas hitamku? Kata Lu Chen. Beberapa orang lain tentu saja setuju dengan usul Zheng Ming. Bahkan si Liu Ruxu pun hanya bisa terdiam meski udah dikode dengan jelas sama si Lu Chen ini guys. Lu Chen pun berkata, bagus. Ia lantas berpikir kalau si Liu Ruxu ini masih fana dan telah melewatkan kesempatan luar biasa ini untuk membantunya. Apa yang diem ya? Zheng Ming pun menawarkan 2 kondisi kepada Lu Chen. Pertama, serahkan batu vitalitas hitam dan mereka akan melindunginya terus. Kedua, ambil batu ini dan berpisah dengan mereka. Dan tentu saja guys ya, MC kita ini lebih memilih untuk mengambil batu vitalitas hitam itu dari mereka. Mereka pun cukup terkejut dengan pilihan Lu Chen ini. Zheng Ming lantas meminta juniornya untuk memberikan batu vitalitas hitam itu kepada Lu Chen. Liu Ruxu pun berusaha untuk menghentikan Lu Chen untuk mengambil batu itu dari mereka. Akan tetapi dengan cepatnya, Lu Chen yang udah kecewa ini pun langsung mengambilnya saat itu juga dan berkata, berpandangan pendek. Jadi sebenarnya batu vitalitas hitam ini adalah pil Yin Long, pil batin tertinggi yang tertinggal setelah Ting Tian merampok Nirwana Naga. Ia pun berencana untuk membangkitkan Xiao Ying dengan menggunakan pil Yin Long ini guys. Liu Ruxu pun menyebut Lu Chen sangat arogan karena tidak mengikuti sarannya. Liu Ruxu pun menganggap bahwa tanpa dirinya si Lu Chen ini pasti tidak akan bisa bertahan guys. Akan tetapi si Lu Chen ini pun berkata, apa itu? Apa kau tahu? Tanpaku, kau sudah lama mati. Hal ini tentu saja tidak bisa diterima oleh si Liu Ruxu ini nih guys. Zheng Ming pun mengusir pergi si Lu Chen. Ia beranggapan bahwa batu vitalitas hitam itu pasti akan membunuh si Lu Chen ini sesaat lagi guys. Lu Chen pun pergi meninggalkan mereka. Akan tetapi si Liu Ruxu ini masih saja mengingatkannya untuk tetap kembali guys. Maksudnya tetap di sini gitu. Sebenarnya si Liu Ruxu ini peduli banget sama MC kita, cuma terlalu polos aja sih. Sebelum pergi, Lu Chen pun mengungkapkan bahwa sebenarnya Liu Ruxu ini layak. Akan tetapi, ia bahkan tak tahu dengan apa yang ia lewatkan. Ia lantas mengingatkan Liu Ruxu untuk jangan melupakan niat awalnya untuk mengikuti Lu Chen. Liu Ruxu pun sangat marah nih guys, dan menganggap si Lu Chen ini sebagai bajingan keras kepala guys. Emang ya. Beberapa menit berikutnya, Lu Chen pun tiba di sebuah tempat dan bertemu dengan seekor harimau yang terlihat cukup tangguh. Harimau itu pun berniat untuk menyerangnya guys. Lu Chen mengingatkannya untuk cepat pergi karena ia ingin mengambil buah spiritual di belakang harimau itu. Harimau itu pun menyerangnya. Akan tetapi si Lu Chen ini berhasil memberikan serangan balik dan menampolnya menggunakan pembasmi lalat itu guys. Sampai akhirnya harimau itu pun koit di tangan Lu Chen. Lu Chen lantas mendekati benda yang dicarinya dan mengambilnya untuk bahan kultivasinya. Dengan ini ia berencana untuk keluar dari tempat ini. Ia pun tiba di sebuah jembatan gantung. Di ujung jembatan gantung tampaklah si Jiang dengan kawan-kawannya. Ini adalah si Jiang Dahai, sepupu dari Jiang yang ini guys. Sebenarnya mereka berencana untuk menunggu beberapa orang. Maksudnya si Liu Ruxu sama Li Chen untuk dihajar guys. Dihajar. Tiba-tiba mereka menyadari kehadiran seseorang datang dari arah jembatan. Dan itu adalah MC kita dengan pembasmi lalatnya. Si Jiang merasa sangat terkejut nih guys. Si Jiang gede ini pun bertanya alasan kenapa sepupunya itu bisa terkejut. Dan dijelaskanlah bahwa si Lu Chen ini sebenarnya hanyalah manusia biasa. Kok bisa keluar dari tempat itu sendiri? Gitu pikirnya guys. Bingung dia. Lu Chen pun dihentikan saat itu juga. Kalian mau apa?
Karena tidak ada basis kultivasi sedikit pun, si Jiang Gede pun memberikan si Lu Chen ini untuk lewat saja, guys. Meski begitu, si Jiang ini tetap menghentikannya dan meminta si Lu Chen untuk melewati selangkangannya, guys. Songong banget ya. Lu Chen pun cukup geram dan mengingatkan si Jiang ini untuk tidak memprovokasinya lagi. Meski begitu, si Jiang ini malah ngadi-ngadi lagi ya sama MC kita. Kita apain ya? Si Jiang pun kembali lagi mengancam Lu Chen untuk berjalan merangkak, guys. Tiba-tiba salah satu bawahannya menginfo kalau bakal ada orang yang datang lagi. Pandangan semua mata pun tertuju pada jembatan. Dan datanglah geng yang telah mengkhianati Lu Chen sebelumnya. Jiang lantas meminta Jiang Gede untuk menghajar si Liu Ruxu itu, guys. Akan tetapi si Jiang Gede merasa akan cukup sulit baginya karena Sheng Ming ada di sampingnya. Alasannya adalah karena si Jiang Gede dan Sheng Ming ini berada di 5 teratas daftar murid yang mengikuti ujian ini, guys. Makanya kekuatannya itu kayak seimbang gitu. Jiang pun cukup terkejut, guys. Akan tetapi dia terus menghasut si Jiang Gede untuk tidak membiarkan Liu Ruxu lolos, karena di masa depan itu mungkin saja bagi si Liu Ruxu untuk semakin kuat dan menjadi musuh bagi keluarga Jiangnya. Di sisi lain, Liu Ruxu mengungkapkan masalahnya dengan si Jiang kepada Sheng Ming, dan Sheng Ming pun setuju untuk membantunya melindungi diri. Suasana pun menjadi sangat hening, guys. Jiang Qingcheng dan Liu Ruxu pun akhirnya berhadapan. Liu Ruxu memintanya untuk segera menyingkir. Akan tetapi si Jiang Qingcheng ini malah menolaknya dan memaksanya untuk berhenti kultivasi, serta keluarga Liu-nya itu seharusnya memang harus menghormati keluarga Jiangnya ini, guys. Kayak diancam gitu, guys. Tapi tentunya si Liu Ruxu ini nggak mau. Sheng Ming pun berhadapan dengan Jiang Gede ini. Si Jiang Gede tampak segan dan memberikan jalan bagi si Sheng Ming ini, guys. Akan tetapi ia tetap menunjuk Liu Ruxu untuk tetap tinggal di tempat ini. Emang sebenarnya dari awal sasarannya itu si Liu Ruxu, guys ya. Sheng Ming pun menolak hal ini dengan sangat keras. Sheng Ming lantas membela Liu Ruxu dan menjelaskan bahwa Liu Ruxu itu adalah pasangan kultivasi gandanya dan mereka saling mencintai satu sama lainnya, guys. Padahal baru ketemu udah cinta-cintaan aja ya. Jiang Gede pun cukup ragu dengan hal ini karena ekspresi Liu Ruxu itu terlihat cukup terkejut dengan perkataan dari si Sheng Ming, guys. Sheng Ming lantas melanjutkan dramanya bersama dengan Liu Ruxu dan akhirnya Liu Ruxu pun mengaku bahwa dirinya adalah pasangan dari Sheng Ming. Sebenarnya bohong aja, guys ya. Jiang Qingcheng pun tertawa dengan kondisi ini. Ia lantas berusaha memancing si Liu Ruxu ini dengan bilang kalau dirinya itu adalah seorang pembual, guys. Soalnya dulu Liu Ruxu ini kan cewek mandiri gitu kan, tapi sekarang malah mengandalkan orang lain, yaitu mengandalkan si Sheng Ming. Ya mengecewakan lah. Tapi sebenarnya ini strategi bertahan hidupnya ya. Oleh karena itu si Liu Ruxu ini pun sangat marah dengan si Jiang Qingcheng ini, guys. Tiba-tiba seseorang berkata, "Apakah sudah selesai?" Itu adalah MC kita yang diam memperhatikan perdebatan itu dari tadi, guys. Ia pun ingin segera pergi jika memang tidak ada urusan lagi di tempat ini. Lah kenapa nggak pergi dari tadi ya? Lanjut. Hal ini membuat semua orang terkejut, guys. Bahkan cukup murung sih. Sheng Ming tidak menyangka kalau Lu Chen ini bisa kembali dengan selamat. Si bocah kampret ini pun mengejek senjata yang digunakan oleh si Lu Chen dan menganggapnya beruntung karena belum mati. Lu Chen pun cukup geram nih, guys. Ia lantas mengancam si bocah kampret tadi untuk tidak memprovokasinya lagi. Bocah ini malah udah siap buat bertarung, guys. Padahal dia yang mulai loh. Akan tetapi si Jiang Qingcheng ini menghentikannya dan menganggap bahwa urusannya dengan Lu Chen masih belum selesai. Sheng Ming pun memanfaatkan situasi ini untuk mengumumkan kepada semuanya bahwa Lu Chen membawa batu vitalitas hitam yang sangat langka. Ia lantas mengusul untuk mengambil batu vitalitas hitam itu dari Lu Chen dan membunuh Lu Chen setelahnya. Mereka semua yang ada di situ pun ingin sekali mendapatkan vitalitas hitam yang ada di Lu Chen. Kemudian si bocah kampret ini malah sok-sokan ngedekatin MC kita buat ngambil batu vitalitas itu, guys. Lu Chen yang sudah geram sejak lama pun berkata, "Dasar anjing," disensor ya. Hal ini membuat bocah kampret berniat untuk membunuh Lu Chen. Dan tiba-tiba Lu Chen langsung menggeprek bocah kampret ini dengan pemukul lalatnya hingga membuat bocah ini terpental sangat jauh, guys. Gila, kuat banget ya. Tapi lega juga karena udah bisa menggeprek bocah dajjal ini. Rasain. Bocah kampret itu pun sampai pingsan setelah digeprek sama MC kita, guys. Sheng Ming mulai meragukan label manusia biasa pada Lu Chen dan bertanya tentang siapa dia sebenarnya. Sambil meninggalkan tempat itu, Lu Chen pun berkata, "Orang yang seharusnya tidak kau provokasi." Tiba-tiba si bocah kampret nomor 2 kembali lagi menghadang Lu Chen. Lu Chen pun mengancamnya untuk segera menyingkir, guys. Akan tetapi si cewek ini tetap gak mau.
Dan tiba-tiba pemukul lalat pun menempel di pipi wanita ini hingga membuat dirinya terpental sangat jauh. Bahkan pingsan guys. Rasain. Sengmin pun tidak terima dengan hal ini. Lu Chen yang sudah habis kesabaran pun meminta Sengmin untuk berlutut dan meminta maaf kepadanya. Akan tetapi, Sengmin ini malah mengeluarkan pedang miliknya dan mengancam akan membunuh Lu Chen. Liu Ruxu pun datang untuk menengahi dan memperingati Lu Chen untuk tunduk pada Sengmin demi kebaikannya sendiri. Meski begitu, Lu Chen tampak tidak peduli nih guys. Ia lantas meminta si Liu Ruxu ini untuk segera menyingkir. Kalau nggak gitu bakal dia pukul pakai pembasmi lalatnya. Ini yang namanya kesetaraan gender guys. Liu Ruxu pun cukup tersinggung dan memilih untuk pergi dan tidak ikut campur. Ketika itu juga, Sengmin pun sudah mengancang-ancang akan membunuh Lu Chen. Tiba-tiba seseorang menghentikannya kembali, dan itu adalah si Jiang. Dan ternyata si dia ini cuma ingin memastikan tentang pembagian batu vitalitas hitam yang ada di tangan Lu Chen itu guys. Siapa yang bakal dapat nanti kan? Gitu tanyanya. Sengmin pun mengusul bahwa siapapun yang bisa mendapatkannya lebih dulu, maka dialah yang menjadi pemilik dari batu vitalitas langka itu. Sebenarnya itu bukan batu guys ya, tapi pil Yin Long yang Mimin jelasin sebelumnya. Jiang pun mengajak sepupunya untuk bekerja sama dan tentu saja diterima guys. Si Jiang gede ini pun nampak ingin bersaing dengan si Sengmin ini untuk membunuh MC kita. Mereka berdua pun memulai serangannya bersama-sama. Siapa cepat, dia dapat gitu. Murid-murid lain pun menganggap bahwa si Lu Chen pasti 100% bakal mati setelah terkena serangan itu. Meski begitu, Lu Chen malah menganggap serangan mereka berdua ini seperti kerikil biasa guys. Jatuh nggak tuh harga dirinya. Dan tentu saja guys ya, serangan hebat itu digagalkan oleh pemukul lalat milik Lu Chen yang berhasil membuat mereka berdua yang sombong ini terpental sangat jauh. Rasain. Hal ini membuat Jiang Qingchen dan Liu Ruxu sangat terkejut guys. Kok bisa ya? Sengmin pun sangat geram dengan Lu Chen dan sekali lagi ia berniat untuk membunuh Lu Chen dan menyerangnya. Dan sekali lagi juga guys ya, ia berhasil digeprek dengan menggunakan pembasmi lalat milik Lu Chen hingga terpental dan jatuh terluka parah guys. Emang enak. Semua murid merasa heboh dengan kejadian tak terduga ini. Jiang gede pun menghormat kepada Lu Chen dan meminta maaf karena telah menyinggung MC kita yang keren ini guys. Jiang nampak tidak terima karena sepupunya malah menghormat dengan si Lu Chen. Akan tetapi ia dipaksa diam oleh si Jiang gede ini. Lu Chen pun menerima maaf dari Jiang gede karena sebelumnya ia sudah digeprek sama si Lu Chen. Meski begitu, ia ingin memukul semua yang bermasalah dengannya sebagai bentuk ampunan yang sesungguhnya. Jiang Qingchen tampak tidak terima dengan hal ini. Ia lebih memilih untuk pergi dan tidak bertemu lagi dengan Lu Chen daripada dipukulin guys. Gengsinya tinggi banget ya. Tiba-tiba Jiang gede menampar si Jiang ini hingga membuatnya tersungkur kebingungan. Jiang gede lantas meminta Jiang untuk meminta maaf kepada Lu Chen. Meski begitu, si Jiang ini masih tidak mau dan malah menganggap Lu Chen ini sebagai sampah lagi, yes. Dan sekali lagi ia ditampar oleh si Jiang gede yang mengancam akan mematahkan kakinya jika tidak meminta maaf. Ya udahlah ya. Jiang pun meminta maaf kepada Lu Chen. Walaupun dalam hatinya ia ingin balas dendam dengan si Lu Chen ini, guys. Dan pembasmi lalat pun tiba-tiba melayang ke pipi Jiang hingga membuatnya terpental sangat jauh. Emang MC kita tegas banget ya, no munafik, tidak ada ampun. Liu Ruxu lantas menghampiri Sengmin. Sengmin pun berbohong ke Liu Ruxu bahwa sebenarnya barusan itu dia hanya menggunakan sedikit kekuatannya untuk melawan Lu Chen, guys. Karena dikasihanin gitu. Perasaan tadi udah pengen ngebunuh deh. Emang songong banget ya. Heran. Meski begitu guys ya, bodohnya si Liu Ruxu ini percaya dan kembali lagi menganggap bahwa MC kita ini terlalu berlebihan dan tidak tahu sopan santun. Lah, MC kita pun hanya bisa menghela napas panjang dengan kebobrokan dari Liu Ruxu. Ia juga menganggap bahwa sudah tidak ada harapan baginya untuk menjadi pengikut setia Lu Chen, guys. Ia pun menganggap bahwa pria bodoh ini bahkan jauh lebih pintar jika dibandingkan dengan dirinya dalam memahami situasi sekarang. Emang ya kesempatan emas disia-siain kan. Lu Chen pun pergi meninggalkan mereka semua. Jiang Qingchen lantas bertanya tentang apa yang membuat si Jiang gede ini bisa tunduk sama Lu Chen. Ya alasannya cukup jelas guys. Sebelumnya dia udah nyerang pakai seluruh kekuatannya, tapi langsung dikalahkan lewat sekali tampolan. Itulah alasan kenapa dia tunduk pada Lu Chen untuk berjaga-jaga biar nggak kebunuh. Pinter juga ya. Meski begitu, si Jiang ini masih tidak bisa menerima semua penghinaan ini dan berniat untuk membalas dendam di kemudian hari. Gak kapok-kapok ya. Mereka pun bergegas pergi ke pusat ujian. Dan by the way, ujiannya itu belum kelar guys ya. Oke, itu tadi guys alur cerita Imprison. Gimana, seru nggak?
Kalau seru minta like sama subscribe-nya ya. Kira-kira kita perlu lanjutin lagi nggak ya? Kalau perlu buruan komen lanjut di bawah ya, biar Mimin bisa tahu tentang itu. Jadi sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.